Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Wulandari, NIM 17030003. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Matematika dengan judul Sejarah Kalkulus. Sejarah kalkulus ini di dalam bahasa Latin calculus, di mana batu kecil, yang artinya untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus ini mengenai perubahan, sebagaimana ilmu ini mengenai bentuk aljabar dan pengerjaan untuk persamaan serta aplikasinya. Kalkulus ini memiliki aplikasi yang luas dalam bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus memiliki dua cabang utama. Yang pertama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Pelajaran kalkulus ini adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit, ya secara umum dinamakan analisis matematika. Sejarah perkembangan kalkulus biasa dilihat pada beberapa zaman, ya, kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno ini, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral adalah telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Mokswa, Mesir, pada tahun 1800 SM. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik menyerupai kalkulus integral, di mana Isaac Newton adalah salah seorang penemu dan kontributor kalkulus yang terkenal. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Role. Sekitar tahun 1000-an, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham Al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4, dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf Al-Adin Tufsi, menemukan turunan dari fungsi kubik sebab sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematika astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Baksa. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seki Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus untuk dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka, untuk pertama kali timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Gottfried
Gottfried Wilhelm Leibniz ini pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan, namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya design of flexion. Debat ini berjalan sehingga kedua member kerajaan memutuskan untuk memberi kredit kepada kedua rival ini. Yang pertama, penghargaan penemuan kalkulus pertama kepada Newton. Yang kedua, penghargaan penerbit kalkulus pertama kepada Leibniz. Meskipun judul bapak dari kalkulus diberi kepada Newton, kita pun sekarang memakai notasi yang ditulis oleh Leibniz seperti doi dx untuk diferensial dan notasi berbentuk S untuk integral. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Kalkulus ini menjadi topik yang sangat umum di SMA dan universitas zaman modern. Matematikawan seluruh dunia terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan kalkulus. Salah satu karya perdana yang paling lengkap mengenai analisis finite dan infinitesimal ditulis pada tahun 1748 oleh Maria Gaetana Agnesi. Penemu lainnya John Wallis 23 November 1616 sampai 28 Oktober 1703 adalah matematikawan Inggris yang berperan dalam perkembangan kalkulus. Ia juga menciptakan simbol tak terhingga untuk bilangan tak terhingga. Asteroid 31982 John Wallis dinamai dari namanya. John Brehaut Wallis lahir di Ashford atau Kent, anak ketiga dari Reverend John Wallis dan Joanna Chapman. Yang kedua, Isaac Barrow Oktober 1630 sampai 4 Mei 1677 adalah sarjana dan matematikawan Inggris yang biasanya diberikan penghargaan atas peran awalnya dalam perkembangan kalkulus, terutama untuk penemuan teorema dasar kalkulus. Karyanya berpusat pada sifat-sifat tangen. Barrow adalah pertama kali yang menghitung tangen kurva kappa. Isaac Newton adalah mahasiswa Barrow, dan Newton kemudian mengembangkan kalkulus dalam bentuk modern. Nama kawah di bulan, kawah Barrow, berasal dari namanya. Pengaruh penting dalam sejarah kalkulus ini adalah beberapa konsep yang telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan Jepang. Penggunaan kalkulus modern ini dimulai di Eropa pada abad ke-17 sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Hasil kerja mereka kemudian memberi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan fisika. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalisasi. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, kerja, dan tekanan. Aplikasi jauh lebih meliputi deret pangkat dan deret Fourier. Kalkulus juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang, waktu, dan gerak. Selama berabad-abad, para matematikawan dan filsuf berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol ataupun jumlah dari deret tak terhingga. Seorang filsuf Yunani kuno memberikan beberapa contoh terkenal seperti paradoks Zeno. Kalkulus memberikan solusi terutama di bidang limit dan deret tak terhingga yang kemudian berhasil memecahkan paradoks tersebut. Aplikasi sejarah matematika ini digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang lainnya. Setiap konsep mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Nah, dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus ini dapat digunakan untuk mencari total flux dari sebuah medan elektromagnetik.
Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton. Dinyatakan sebagai laju perubahan yang merajuk pada turunan, yaitu laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Pola spiral logaritma cangkang Nautilius adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.